Oke ya, nah jadi sebelumnya kita sudah bahas semua tentang yang deret positif ya. Nah ini kita akan lanjut pada deret ganti tanda ya. Nah di deret ganti tanda ya, nah jadi sekarang ya kalau deret ganti tanda itu berarti dia ada kadang dia bernilai positif, kadang nanti dia bernilai negatif. Oke, nah jadi biasa deret ganti tanda ini dicirikan dengan apa ya? Nah kalau AN ini kan itu adalah notasi nanti untuk si deret positifnya ya. Nah, kalau di depannya kita udah tambahin min satu pangkat n, maka itu akan menjadi deret ganti tanda. Oke, jadi kalau depannya udah ada min satu pangkat n, nanti dia akan berubah menjadi deret ganti tanda ya. Nah, kalau udah deret ganti tanda, biasa kita bukan sebut lagi sebagai an, tapi secara keseluruhan kita akan sebut itu nanti sebagai un. Oke, ya. Nah, kadangkala dia bukan dalam bentuk min satu pangkat n. Dia bisa juga nanti dalam bentuk cos NP kali nanti dengan AN ya. Nah, di mana cos NP ini ya tentunya dia adalah apa? Cos NP ini ya dia juga adalah min satu pangkat n. Nah, kadangkala nanti dia juga bisa jadi sin 2n min satu per 2 pi ya. Nah, ini juga sama. Itu juga sama saya seperti min satu pangkat n. Oke ya, nah jadi kadangkala dia bukan memberikan tanda penandanya bukan di min satu pangkat n ya, tapi bisa cos np, bisa sin 2n min satu plus 2 pi. Oke ya, nah di sini ya, nah untuk menguji derek ganti tanda ini kita punya dua cara ya. Nah yang pertama diuji derek ganti tanda. Nah diuji derek ganti tanda di sini ada dua persyaratan yang mesti kita penuhi, di mana si bentuk derek positifnya yaitu AN ya. Nah, itu dia mesti monoton turun. Oke, ya. Nanti AN-nya ya mesti monoton turun ya. Nah, dan syarat kedua, si limit n menyutai hingga di AN itu mesti sama dengan nol. Oke, ya. Nah, kalau salah satu saja dia tidak dipenuhi, maka bisa dikatakan nanti si deret ganti tanda itu tidaklah konvergen ya. Nah, tapi kalau ini terpenuhi dua-duanya, maka deret ganti tanda tersebut akan konvergen. Oke, ya. Nah, itu di uji yang pertama ya, yaitu uji deret ganti tandanya. Nah, kemudian ada uji konvergen mutlak. Ya, nah uji konvergen mutlak mengatakan kalau misalkan kita mutlakin dia ya, nah didapati nanti dia konvergen, maka nanti si UN-nya itu dia pasti akan bersifat konvergen mutlak. Oke, ya. Nah, nah, jadi kalau misalkan nanti eh, ya kalau kita mutlakin dia konvergennya maka nanti udah pasti dia adalah konvergen mutlak ya. Nah, namun ketika kita menggunakan konvergen mutlak ini ya kita mutlakin ternyata hasilnya divergen ya. Nah, kalau kita mutlakin hasilnya divergen maka kita mesti ngecek lagi ke sini ya. Nah, kalau misalkan nanti di sini konvergen maka itu yang kita sebut sebagai konvergen bersyarat ya. Nah, tapi kalau nanti di sini divergen ini juga ya. Kalau di sini udah divergen ya, nah maka jelas bahwa itu nanti adalah eh, si data tersebut pasti akan bersifat divergen ya. Nah, oke, jadi biasanya ya kalau di sini itu kita akan mulai dari si uji konvergen mutlak dulu. Karena kalau udah konvergen ya udah kita gak usah ngecek ini lagi, pasti dia sifatnya adalah konvergen mutlak. Oke. Nah, tentunya kalau setelah kita mutlakin kan nanti dia kembali jadi positif ya. Nah, jadi kita akan pakai kembali semua yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat derek pangkat dari ini nih. Nah, jadi kita akan mulai dari si uji konvergen mutlak dulu. Nah, di uji konvergen mutlak ini ya, nah berarti kan si deret ini bakal kita mutlakin. Oke ya, nah ini deret ini kita mutlakin ya. Nah, sehingga kita dapati apa kalau kita mutlakin ya. Nah, ini n tambah satu per, nah ini n akar pangkat 3n ya. Nah, ini akan sama dengan sigma n dari satu sampai tak hingga ya. Nah, ini kalau kita mutlakin, min satu dimutlakin pasti nanti akan jadi positif ya. Nah, ini jadinya adalah satu per n pangkat 4 per 3. Oke, satu per n pangkat 4 per 3 ya. Nah, nah kita tahu bahwa ini adalah apa? Ya, ini n kali n pangkat sepertiga kan jadi n pangkat 4 per 3 ya. Nah, kita tahu ini merupakan, dia merupakan deret
ya dengan nanti si nilai P-nya berapa ya. Nah, dengan nanti si nilai P-nya itu adalah 4/3. Oke, yang mana 4/3 ini besar daripada 1. Maka menurut menurut uji deret P ya, menurut uji deret P ya. Nah, si sigma N 1 sampai tak hingga dari ini 1/(n pangkat 4/3) dia sifatnya adalah konvergen. Oke ya. Nah, karena ini dia bersifat konvergen, karena ini nanti dia bersifat konvergen ya, mutlaknya kan bersifat konvergen, maka ya kita bisa tuliskan karena ini ya karena nanti si deret mutlaknya ini konvergen, maka menurut uji konvergen mutlak, ya, nah si deret ini, si deretnya itu udah pasti nanti akan bersifat konvergen mutlak, ya. Nah, jadi kalau di mutlaknya itu dia udah konvergen ya, ya kita nggak perlu uji lebih lanjut lagi ya. Udah pasti nanti dia akan bersifat konvergen ya. Nah, itu. Oke. Nah, contoh lainnya ya. Nah, misalkan kita lihat di sini nih. Ya, nah selalu kita mulai saja dari uji konvergen mutlak dulu. Nah, jadi di uji konvergen mutlak ini ya, nah kita bisa lihat bahwa apa? Nah, ini kan kita bakal mutlak ini ya, sigma N1 sampai hingga ini mutlak dari -1 pangkat N+1 ini 2N/3N² tambah 1 ya. Nah, ini nanti jadinya adalah sigma N1 sampai hingga dari, nah, jadi kalau dimutlakinya nanti sih minusnya jadi hilang saja ya. Nah, jadinya ini adalah 2N/3N² plus 1. Nah, otomatis di sini, nah ini kan bentuknya adalah yang polinom per polinom. Ya. Nah, kalau kita ketemu dengan bentuk polinom per polinom, maka paling mudahnya kita akan gunakan si uji banding limit saja ya. Nah, AN-nya di sini adalah 2N/3N² tambah 1. Sedangkan BN yang kita pilih, ya berarti ini tinggal kalau yang polinom per polinom kan mudahnya apa? Kita pilih BN-nya itu ambil yang pangkat tertinggi yang pembilang bagi dengan pangkat tertinggi yang penyebut ya. Jadinya adalah 1/n. Nah, sehingga kita tahu bahwa sigma, ini saya tulis di samping aja ya. Nah, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1/n ini dia merupakan apa? Deret P ya. Dengan P-nya sama dengan 1 ya. Nah, jadi saya bisa gunakan lagi argumentasi yang dari sini. Oke ya. Nah, ini eh, oke, ya. Nah, dia merupakan deret P dengan eh, nilainya itu adalah 1, berarti dia masuk ke golongan yang kecil sama dengan 1 ya. Nah, maka menurut uji deret P ya, si deret ini ya, kalau dia lebih kecil sama dengan 1 kan sifatnya adalah divergen. Oke ya, nah jadi di sini kita tahu nanti dia sifatnya itu adalah divergen ya. Nah, si super N ini ya. Nah, sekarang kita akan hitung si limit N multa hingga dari AN per BN-nya ya. Nah, kita tahu kalau ini kita hitung si AN per BN-nya apa? AN per BN berarti kan itu adalah si AN-nya. Nah, bagi dengan BN itu kan sama kayak apa?
kita kali nanti dengan kebalikannya ini, yaitu kita kali nanti dengan si N. Nah, sehingga kita akan dapati itu adalah 2N kuadrat per 3N kuadrat plus 1. Ya, nah tinggal kita hitung si L-nya ini, berarti itu adalah limit N menuju tak hingga dari si AN per BN kan? Ya, yang mana itu nanti adalah limit N menuju tak hingga dari ini 2N kuadrat per ini 3N kuadrat plus 1. Nah, kalau kita masukin ini bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Oke, ya. Nah, kalau ketemu dengan tak hingga per tak hingga, oke ya. Nah, jadi kalau ketemu nanti dengan yang tak hingga per tak hingga, maka nanti solusinya adalah kita kalikan saja dengan 1/n pangkat tertinggi, ya, yaitu 1/n kuadrat, ini juga 1/n kuadrat. Maka kita akan dapati ini adalah limit N menuju tak hingga dari 2 per 3 ditambah 1/n kuadrat. Ya. Nah, ini masukin tak hingga, dia jadi 1/tak hingga itu 0, maka hasilnya ini adalah 2/3. Ya. Nah, ingat di sini hasil limitnya itu ya, kalau di uji banding limit ya, ingat kembali bahwa hasilnya itu bukan nunjukin dia konvergen atau divergen. Nah, tapi hasilnya ini, oke, hasilnya ini ya nanti akan menunjukkan bahwa si AN dan BN ini akan memiliki sifat yang sama ya. Nah, jadi kita boleh tuliskan karena si nilai L-nya itu dari 0 sampai ya dia di antara 0 sampai tak hingga, dan tadi ini sigma N1 sampai tak hingga dari si BN-nya yaitu seperti N ini divergen, maka menurut uji banding limit, oke, menurut uji banding limit ya. Nah, nanti si deret yang ini ya, nah dia sifatnya juga adalah divergen. Oke ya, nanti ini ya sifatnya juga adalah divergen ya, karena kan sifatnya bakal sama kan? Ya, nah sehingga sekarang kita tahu ya. Nah, ini dia sigma yang ini dia nilainya adalah divergen ya. Oke. Nah, ini jadi kita bisa sebut karena nanti ini divergen ya. Maka kita butuh uji lebih apa ya? Kita butuh uji deret ganti tanda ya. Maka nanti diperlukan uji deret ganti tanda ya. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita lihat saja ya di uji deret ganti tandanya bagaimana ya. Nah, di uji deret ganti tanda tadi kan ada dua syarat yang mesti kita penuhi ya. Uji deret ganti tanda. Nah, di sini ada dua persyaratan yang mesti kita penuhi, yaitu yang pertama, dia mesti monoton turun. Nah, untuk membuktikan bahwa dia adalah monoton turun, kita bisa manfaatin apa? Manfaatin saja ya. Monotonan kan lihat dari turunan pertama. Jadi, kita misalnya dulu fungsinya adalah ini 2x per 3x kuadrat plus 1. Maka nanti ini f aksen x itu akan sama dengan, nah u aksen v ya, berarti ini u aksen itu dia jadinya adalah 2 kalikan v yaitu 3x kuadrat plus 1 kurangi uv aksen. Jadi 2x dikali nanti dengan ya ini diturunin dia jadi 6x per nanti ini adalah v kuadrat. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan dapati apa? Ya, nah ini kalau kita hitung kan 2 kali 3x kuadrat itu adalah 6x kuadrat. Ya, tambah 2, ini kurangi nanti dengan 12x kuadrat. Nah, berarti kita bisa tuliskan nanti ini 2 kurangi 6x kuadrat kurang 12x kuadrat itu adalah 6x kuadrat. Per nanti ini adalah 3x kuadrat plus 1
kuadratkan. Oke, ya. Nah, selanjutnya ini kita boleh tarik kurasi duanya, dia akan jadi 1 minus 3x kuadrat per nanti ini 3x kuadrat plus 1 kuadrat ya. Nah, ini jadinya adalah 2 kali. Nah, ini bisa kita bongkar jadi 1 tambah akar 3x, 1 kurang akar 3x ya. Nah, per nanti ini 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, nah otomatis di sini ya kita gambarkan garis bilangannya. Nah, ini bawah ini kan nggak ada pembuat nol kan? Pembuat nolnya cuma ada di sini nih. Ya, nah yaitu dia ada di ini minus 1 per akar 3 dan juga ada di 1 per akar 3. Nah, ini ya sebetulnya yang di sini itu tidaklah penting lagi ya. Oke, yang paling penting itu adalah kita mau lihat yang paling kanan ini. Nah, karena nanti yang menentukan dia konvergen divergen itu kan sebetulnya yang paling kanan ya. Nah, jadi kalau yang paling kanan ini nanti dia monoton turun, oke, ya yang paling kanan ini nanti dia monoton turun ya. Nah, itu nanti sudah aman ya. Nah, jadi yang paling penting adalah di paling kanan ini dia mesti monoton turun ya. Nah, jadi kalau saya masukin 1 dia jadi apa? Nih masukin 1, ini positif, ini negatif, ini positif ya. Berarti nanti ini negatif ya. Nah, sehingga kita dapati ini jadinya adalah monoton turun. Nah, jadi sekarang sudah terbukti bahwa fx ya. Nah, jadi di sini terbukti bahwa fx dia monoton turun untuk x yang besar daripada 1 per akar 3. Ya. Nah, akibatnya di sini kita boleh sebut apa? Akibatnya kita boleh sebut bahwa nanti si AN ini akan monoton turun ya untuk n yang lebih besar daripada 1 ya. Nah, berarti ya karena nanti kan di sini akan berlaku bahwa AN itu sama dengan si Fn ya. Nah, sehingga nanti di sini ya kita sudah membuktikan syarat yang pertama tadi ya, yaitu yang dia mesti ini tadi ya, dia mesti monoton turun. Nah, syarat keduanya adalah si limitnya mesti sama dengan 0. Nah, jadi ini tinggal limit n menuju tak hingga dari si AN-nya, yaitu 2n per 3n kuadrat tambah 1 ya. Nah, ini nanti mesti ini sama dengan apa ya? Nah, kalau kita lihat ini kan tak hingga per tak hingga kan? Yang polinom per polinom tinggal kita kali dengan seper n pangkat tertinggi. Oke, kali nanti dengan seper n pangkat tertingginya ya. Nah, sehingga di sini kita akan mendapati bahwa ini limit n menuju tak hingga dari ini jadi 2 per n. Ini nanti dia jadi 3 ditambah nanti dengan 1 per n kuadrat ya. Nah, masukin tak hingga nanti ini jadi 0. Masukin tak hingga nanti ini juga jadi 0. Jadinya 0 bagi 3 itu hasilnya adalah 0. Oke ya. Nah, jadi kita udah berhasil membuktikan dia monoton turun dan juga limitnya menuju ke 0 ya. Jadi kita boleh tulis karena AN monoton turun ya dan limit n menuju tak hingga dari si AN-nya itu sama dengan 0, maka menurut uji deret ganti tanda, oke ya. Nah, si deret ini ya, nah si oke ya. Nah, jadi si deret ini nah sifatnya itu nanti adalah ya, nah kalau menurut uji deret ganti tanda ini dia sifatnya jadinya adalah konvergen. Ya.
Nah, sehingga kalau kita lihat di uji konvergen mutlak dia divergen, sedangkan nanti di uji dari ganti tandanya itu dia konvergen ya. Nah, maka pada kasus ini kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah si deret ini, oke, si deret ini sifatnya itu nanti adalah konvergen bersyarat. Ya, ya. Jadi kalau di konvergen mutlak dia konvergen, sedangkan nanti di dari ganti tandanya itu nanti dia divergen ya. Nah, maka itu yang nanti kita akan sebut dia sebagai konvergen bersyarat ya. Oke, ya. Nah, nah sekarang ini uji rasio mutlak ya. Nah, jadi eh, ya ini sebetulnya mirip aja dengan uji rasio ya. Nah, cuma uji rasio muta ini ya nanti kita akan pakai kalau misalkan dia ada yang negatifnya ya. Nah, ada negatifnya kan berarti menunjukkan itu adalah deret ganti tanda ya. Nah, jadi cara pakainya ya sama saja. Ini kan bakal kita mutlakin kan. Nah, kalau kita mutlakin dia udah kembali lagi menjadi apa? Dia udah kembali nanti menjadi eh, deret positif ya. Oke ya, dia udah kembali nanti menjadi daya positif ya seakan dia udah sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, kalau misalkan nanti hasil limitnya itu kecil daripada satu, maka disebut konvergen mutlak. Kalau lebih besar satu nanti divergen ya. Kalau sama dengan satu, dia tidak bisa memberi kesimpulan apapun. Oke, ya. Nah, jadi di sini itu ya pilihannya cuma konvergen mutlak atau divergen saja ya, gak ada konvergen bersyarat di sini. Ya, oke. Nah, sebagai contoh ya kita bisa lihat di sini. Nah, min 5 pangkat N plus 1 ya. Nah, jadi ini langsung kita cari si mutlak UN-nya apa. Nah, ini kalau kita mutlakin ya jelas sih negatifnya jadi hilang. Jadinya adalah 5 pangkat N plus 1 bagi nanti dengan N faktorial. Sedangkan UN plus 1 itu nanti jadinya adalah apa? Nah, ganti si N-nya itu menjadi N plus 1. N plus 1 ditambah 1 nanti dia jadinya adalah N plus 2. Nah, ini bawahnya menjadi N tambah, oke ya, ini N tambah 1 faktorial. Sehingga nanti ini akan menjadi 5 pangkat N plus 1 kali 5 ya. Ini kan bisa kita tulis seperti ini. Dan N tambah 1 faktorial itu boleh kita tulis menjadi N tambah 1 kali nanti dengan N faktorial. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapati bahwa UN plus 1 bagikan nanti dengan UN itu akan sama dengan ya. Nah, UN plus satunya kan ini nih. Ya, mutlak UN plus satunya kan ini nih. Nah, bagi dengan UN itu artinya saya akan kali dengan kebalikannya ini, yaitu di sini adalah N faktorial per 5 pangkat N plus 1. Nah, ini faktorial, faktorial bisa dicoret, 5 pangkat N plus 1, 5 pangkat N plus 1 bisa dicoret, jadinya adalah 5 per N plus 1. Oke, nah tinggal kita hitung nih si rho-nya ini kan adalah apa? Limit N menuju tak hingga dari si UN plus 1 bagi nanti dengan UN. Nah, jadinya di sini limit N menuju tak hingga dari ini 5 per N tambah 1 ya. Nah, dapati itu adalah masukin tak hingga, dia nanti 5 bagi tak hingga itu 0. Oke ya, nah karena hasilnya ini menuju ke 0 ya, 0 kan dia lebih kecil daripada 1 kan, ya, nah maka menurut uji rasio mutlak dia nanti akan bersifat konvergen mutlak ya. Nah jadi kita boleh sebut karena si rho-nya ini lebih kecil daripada 1, maka menurut uji rasio mutlak, ya, menurut uji rasio mutlak nanti si deret ini ya min 5 pangkat N plus 1 bagi nanti dengan N faktorial ini nanti sifatnya adalah konvergen mutlak.
Ya. Nah, jadi tiap kali nanti kalau ketemu yang eksponen atau yang ada faktorial ya udah kita langsung pakai uji rasio mutlak ini saja ya. Itu jauh lebih mudah ya. Ketimbang kita gunakan cara yang sebelumnya ya. Oke. Nah, contoh lainnya lagi. Ya, misalkan seperti ini. Ya, nah ini kita akan coba cari ya uji apakah nanti dia konvergen atau tidak ya. Nah, ini berarti UN-nya apa? Nah, UN-nya itu nanti adalah N pangkat N per N faktorial. Nah, sedangkan UN plus satu itu nanti jadinya adalah apa? N plus satu pangkat N plus satu per nanti ini N plus satu faktorial. Sehingga kita bisa tulis nanti ini menjadi N plus satu kali nanti dengan N plus satu pangkat N per nanti ini N plus satu kali nanti dengan N faktorial. Nah, ini N plus satu boleh kita coret ya. Nah, sehingga dari kedua ini kita akan mendapati bahwa nilai dari mutlak UN plus satu bagi UN itu sama dengan apa? Oke, mutlak UN plus satu bagikan nanti dengan UN itu akan eh, itu akan kita dapati ya N tambah satu pangkat N bagi nanti dengan N faktorial. Nah, bagi UN itu kan artinya kita kali dengan kebalikan ini, yaitu N faktorial bagi nanti dengan N pangkat N. Nah, di sini nanti bisa kita coret ya. Nah, ini sama-sama pangkat N, jadi kita boleh gabung jadi satu saja ya. N tambah satu per N pangkat N ya. Atau ya kalau kita tuliskan nanti ini akan menjadi satu tambah satu per N pangkat N. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung nanti si limitnya ya. Oke ya, jadi di sini rho itu kan adalah limit N menuju tak hingga dari ini ya UN plus satu mutlak UN plus satu bagi nanti dengan UN sehingga kita akan dapati ini adalah apa? Limit N menuju tak hingga dari si satu tambah satu per N pangkat N. Nah, kalau kita masukin di sini ya, nah ini kan dia nanti bentuknya adalah satu pangkat tak hingga ya. Nah, yang mana kalau satu pangkat ini kan adalah satu pangkat tak hingga ya. Nah, yang mana kalau satu pangkat tak hingga ya, nah itu cara penyelesaian limitnya bagaimana? Kita mesti misalkan dulu si Y itu sebagai satu tambah seper N pangkat N. Baru kita lonkan ke dua ruas. Ya, sehingga nanti ini kita akan dapati ln satu plus seper N pangkat N ya. Nah, ini pangkat kita boleh kedepanin. Oke ya. Nah, ini tinggal kita hitung ya si limit. Ya, ini tinggal kita hitung si limit N menuju tak hingga dari si ln Y-nya ya, yaitu limit N menuju tak hingga dari ini N kali ln satu tambah satu per N. Nah, kalau kita lihat ini tak hingga, ini ln satu itu nanti jadinya adalah 0 ya. Nah, berarti ini dapati bentuk 0 kali tak hingga. 0 kali tak hingga kan berarti salah satu mesti kita ke bawahin. Oke ya. Ini tadi bentuk tak tentu 0 kali tak hingga ya. Nah, ini tadi bentuk tak tentu satu pangkat tak hingga ya. Nah, jadi ini mesti salah satunya kita ke bawahinnya. Jadinya adalah ln satu ditambah nanti seper N. Nah, ini kita pindahin apa? Kita ke bawahin nanti dia akan jadi satu per N. Ya, nah sehingga sekarang kalau kita masukin dia jadi apa? Ini ln satu 0, ini satu bagi kita hingga itu juga adalah 0 ya. Nah, jadi kita sudah punya bentuk tak tentu 0 per 0. Nah, bentuk tak tentu 0 per 0 ini ya. Nah, penyelesaiannya tinggal di L'Hopital saja.
Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah limit n menuju tak hingga. Nah, ini diturunin dia jadi 1 tambah 1 per n kali turunan dalamnya, yaitu min 1 per n kuadrat. Ya. Nah, dan 1 per n di sini kita turunin, dia akan menjadi min 1 per n kuadrat juga. Nah, sehingga ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, masukin tak hingga, 1 bagi tak hingga kan 0 ya. Nah, maka nanti ini hasilnya adalah 1. Ya, tapi ini masih belum hasilnya ya, karena yang kita hitung itu masih adalah limit n menuju tak hingga dari ln y ya, yang kita maukan adalah yang si y. Nah, limit ketemu ln, dia boleh masuk ke dalam. Nah, ini untuk hilangin nanti si ln-nya, tinggal kita pangkatkan ke 2 luas ya, sehingga dapati ini akan sama dengan pangkat 1 ya. Nah, ketemu ln nanti jadi habis ya, jadinya itu adalah limit n menuju tak hingga dari si y-nya itu tadi adalah 1 tambah 1 per n pangkat n itu akan sama dengan e. Ya, nah jadi sekarang kita udah bisa menghitung nanti ini dia akan sama dengan e. Nah, sehingga karena ini sekarang kita lihat rho-nya lebih besar daripada rho-nya kan sama dengan E ya. Nah, E itu kan dia 2,7 sekian nih. Ya, berarti karena rho-nya ini sekarang dia lebih besar daripada 1 ya. Karena E itu kan 2,7 sekian ya. Nah, jadi karena dia lebih besar daripada 1, maka menurut uji rasio mutlak, menurut uji rasio mutlak nanti si deret ini ya, deret ini tadi n pangkat n per n faktorial ya. Nah, ini sifatnya adalah divergen. Oke ya, nah, ini jelas mutlaknya baiknya saya taruh di sini ya. Oke, karena dia lebih besar dari 1, maka nanti dia kesimpulannya itu adalah divergen. Oke ya, nah ini bisa ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat lagi di deret pangkat. Nah, deret pangkat ini dia kan ya bentuk umumnya pasti adalah AN kali X pangkat N ya, di mana AN ini berarti adalah si koefisiennya. Ya, nah dia kalau kita bongkar dia jadi A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat dan seterusnya ya. Jadi mirip polinom gitu ya. Oke. Nah, ya ini salah satu contohnya ya kita ambil saja AX pangkat N ya. Nanti AX tambah AX kuadrat. Nah, ini semua A-nya sama gitu ya. Oke. Nah, ini kan mirip saja dia seperti deret geometri dengan suku pertama A dan rasionya adalah X. Sehingga nanti si SX-nya itu ya berarti ya dia akan jadi A per 1 min X ya. Nah, ini nanti berlaku untuk X kecil daripada 1. Oke, nah itu salah satu contoh dari deret pangkat ya. Nah, kebanyakan nanti dari deret pangkat ini kita akan ditugaskan untuk mencari apa? Kita akan ditugaskan untuk mencari si jari-jari kekonvergenan dan juga himpunan kekonvergenannya. Oke ya, yang mana nanti kita akan punya bentuk umum seperti ini. Mutlak dari X min P kecil daripada R ya. Nah, ini adalah nanti untuk si selang kekonvergenannya ya. Nah, kalau kita udah dapati bentuk seperti ini ya, nah P-nya ini nanti kita sebut dia sebagai pusat kekonvergenannya. Nah, R-nya ini, inilah yang nanti kita sebut sebagai si jari-jari kekonvergenannya. Ya, oke. Nah, jadi di sini ya, nah misalkan kita punya deret ini ya, ditanyakan nanti dia jari-jari kekonvergenan dan juga himpunan kekonvergenannya itu bagaimana ya. Nah, untuk menentukan jari-jari kekonvergenan maupun nanti himpunan kekonvergenan, maka kita bisa menggunakan yang namanya uji rasio mutlak tadi. Oke, nah di sini kita tahu bahwa apa? Mutlak dari UN itu akan sama dengan ya
mutlak X pangkat N per nanti ini N pangkat 3 plus 2. Ya, nah ini nggak perlu kita mutlakin karena nilainya udah selalu positif ya, jadi nggak perlu kita cantumin tanda mutlak, nggak masalah. Nah, tapi dalam hal ini kan X-nya dia bisa berapapun tuh, ya. X-nya itu kan dia bebas boleh berapapun. Nah, karena X-nya ini bebas dia boleh berapapun, maka kita mesti eh, cantumin si tanda mutlaknya ya. Karena kalau misalkan negatif, ya kita perlu nanti mempositifkannya. Oke, ya. Nah, itu adalah si UN-nya. Ya, nah sekarang oke ya. Nah, sekarang UN plus satunya apa? UN plus satunya itu nanti adalah mutlak X pangkat N plus satu per nanti ini N tambah satu pangkat 3 pluskan nanti dengan 2. Oke, nah ini kalau kita sederhanakan, kita bongkar sedikit ya, dia akan menjadi X pangkat N kalikan nanti dengan mutlak X per nanti ini adalah N tambah satu pangkat 3 plus 2. Sehingga kita akan dapati ini mutlak dari UN plus satu per UN itu nanti akan sama dengan apa? Nah, ini UN plus satunya. Nah, bagi UN itu kan artinya apa? Bagi UN itu artinya kan kita kali nanti dengan si kebalikannya. Oke, ya. Nah, ini kan sama saja dengan kita akan mengalihkan dengan kebalikannya ini ya. Nah, yaitu N pangkat 3 plus 2 bagikan nanti dengan ini mutlak X pangkat N. Oke, ya. Sehingga di sini kita bisa lihat nih mutlak X pangkat N. Mutlak X pangkat N ini nanti bisa kita coret. Ya. Nah, oke, mutlak X pangkat N, mutlak X pangkat N nanti bisa kita coret. Sehingga nanti ini sisanya adalah N pangkat 3 plus 2 per nanti ini N plus satu pangkat 3 plus dengan 2. Ya. Nah, maka nanti di sini rho-nya itu akan sama dengan apa? Nah, rho tadi itu adalah limit N menuju, ini saya hitung di samping aja deh ya. Nah, ini limit N menuju tak hingga dari si UN plus satu per UN. Nah, maka ini akan dapati limit N menuju tak hingga dari ini. Nah, ini kan kalau kita masukin dia tahingga per tahingga kan? Nah, solusinya ya udah tinggal kita kali nanti dengan seper N pangkat tertinggi saja ya. Ya, dalam hal ini N pangkat 3. Maka kita akan dapati itu adalah limit N menuju tak hingga dari 1 tambah 2 per N pangkat 3. Nah, ini seper N pangkat 3 masuk ke dalam ini, dia jadi apa? Jadi N ya. Nah, maka ini akan menjadi 1 tambah 1 per N pangkat 3. Ini pangkat 3 ditambah nanti ini 2 per. Sorry, ini 2 per N ya. Sorry. Ini 1 per N. Sorry. Nah, ini sekarang kalau kita masukin tak hingga ini jadi 0, ini 0, ini 0. Berarti, sorry, ini kok X-nya hilang ya. Ini harusnya ada X-nya lagi. Ini X-nya nanti kita tarik keluar aja dari si eh, limitnya ya. Oke, karena kan dia nggak ada kaitan dengan si N kan ya. Jadi dia semacam konstanta saja ya. Nah, sehingga ini kalau kita hitung, ini masukin 0, masukin 0, masukin 0, dia jadi 1 ya. Maka ini akan menjadi mutlak X. Oke ya, nah ini kita udah dapati dia akan jadi mutlak X ya. Nah, tadi syarat di uji rasio mutlak agak konvergen apa?
agar konvergen, maka si nilai rho-nya itu mesti lebih kecil daripada satu ya. Atau dalam hal ini ya kita akan dapati mutlak X mesti kecil daripada satu. Nah, sehingga kalau kita cocokin nanti ke bentuk ya, yang bentuk yang ini, ya, ke bentuk yang ini, berarti kita akan dapati apa? Jari-jari kekonvergenannya, ya. Ini jari-jari kekonvergenannya. Oke, ya. Nah, dia akan berbentuk nah, ini ya, dia akan bernilai nanti ini, yang ini, yaitu sama dengan satu. Ya, nah, jadi kok yang ditanyakan itu adalah jari-jari kekonvergenan, ya. Nah, sampai sini saja sudah cukup. Ya, karena kita sudah mendapati nilai jari-jari kekonvergenannya. Ya, nah, tapi kalau misalkan nanti yang ditanyakan itu adalah himpunan kekonvergenan ya. Nah, ini mesti kita bongkar lagi lebih lanjut. Yaitu nanti ini kalau kita bongkar kan nanti dia akan jadi min 1 X sampai ke 1. Oke ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ya. Nah, kita mesti tentuin lagi di batas-batasnya ini. Ketika X-nya min 1, ketika X-nya 1, kira-kira dia konvergen atau tidak. Ya. Nah, jadi mesti kita tinjau lagi. Karena apa? Kalau di perbatasannya ini kan nanti rho-nya sama dengan satu tuh. Nah, kalau rho-nya itu sama dengan satu kan tadi apa? Tidak ada kesimpulan ya. Nah, jadi ya kita mesti tinjau secara khusus lagi. Nah, dalam hal ini kita bisa ambil ya yang pertama untuk X-nya sama dengan satu. Nah, kalau kita bicara di X sama dengan satu, maka dari kita jadi bagaimana? Ini ganti X-nya satu, satu pangkat N kan jadinya satu ya. Nah, dari kita itu jadinya adalah 5 N 1 sampai tak hingga dari nanti ini 1/n⁻³ plus dengan 2. Oke ya. Nah, ini lagi-lagi kita melihat ini adalah polinom per polinom, jadi akan lebih mudah kita selesaikan dengan uji banding limit ya. Nah, ini nanti jadinya 1/n⁻³ plus 2, maka pemilihan Bn-nya tinggal ambil ini 1/n⁻³ ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung AN per BN-nya itu nanti sama dengan ya. Nah, ini AN-nya. Nah, per BN itu kan artinya kita kali dengan si kebalikannya ya. Kebalikan ini itu adalah N⁻³ ya. Jadi ini kali N⁻³ atau ya udah langsung saya gabungkan ke sini saja ya. Oke, nah sehingga dalam hal ini kita bisa menghitung tadi si nilai L-nya itu adalah apa? Limit N menuju tak hingga dari AN per BN. Ya, itu adalah limit N menuju tak hingga dari ini. Nah, ini kalau kita lihat, ya ini bentuknya tak hingga per tak hingga. Lagi-lagi tinggal kita kali dengan 1/n pangkat tertinggi saja. Sehingga di sini kita akan mendapati itu adalah limit N menuju tak hingga. Ini N⁻³ kali 1/n⁻³ itu jadinya 1. N⁻³ kali ini juga nanti jadinya adalah 1 ya. Ini 2/n⁻³. Nah, masukin tak hingga ini jadi 0 ya. Nanti ini jadinya adalah 1. Oke ya. Nah, berarti hasil limitnya ini ingat dia bukan nentuin konvergen atau divergen, tapi ini nunjukin bahwa mereka berdua akan memiliki sifat yang sama ya. Nah, ya bisa sama-sama konvergen atau nanti bisa sama-sama divergen ya. Jadi sifat mereka itu bakal sama. Nah, oke. Nah, selanjutnya ya ini kita pengen tahu dulu si BN ini dia adalah apa? Oke, jadi ini adalah deret P kan ya? Ya, ini 0 sampai 1 sampai tak hingga dari 1/n⁻³ ini merupakan deret P dengan nanti si nilai P-nya itu sama dengan 3 ya, atau ini yang dia kategori yang lebih besar daripada 1 ya.
Nah, kalau dia lebih besar daripada satu ya, nah ini maka menurut uji dasar P, dia sifatnya adalah konvergen. Uji dasar P ya, nanti ini nah, n pangkat 3 nanti sifatnya adalah konvergen ya. Nah, sehingga ya karena si Bn-nya ini konvergen, maka nanti ini An-nya juga akan ikut konvergen ya. Jadi boleh kita tulis karena ya, nah ini 0 kecil L sampai tak hingga ya. Nah, dan sigma dari si Bn-nya yaitu 1/n pangkat 3 ini konvergen, maka menurut uji banding limit, oke ya. Nah, si delta ini sifatnya adalah konvergen. Oke ya. Nah, sekarang ini berarti di dua ini ya, di satu ini dia masuk dalam selang kekonvergenan ya. Nah, bagaimana nanti dengan yang di -1 ya? Nah, jadi kita cek lagi untuk X-nya sama dengan -1 ya. Nah, untuk X-nya sama dengan -1 berarti kan delta kita jadi bagaimana? Nah, ini masukin -1 dia jadi -1/n per n pangkat 3 + 2 ya. Oke ya. Nah, ini ya akan jadi -1/n nih ya. Nah, jadi di sini kita langsung gunakan si uji konvergen mutlak. Oke ya. Nah, ini tinggal ini kita mutlakin. Nah, sehingga nanti ini kalau kita mutlakin nanti dia jadi apa? Yang mutlakin nanti si negatifnya jadi hilang saja ya, jadi positif ya. Nah, ini tadi sebelumnya, ini kan mirip seperti yang udah sebelumnya kita cari kan ya. Ya, nah ini kita udah tahu ini merupakan delta yang konvergen. Oke ya. Nah, sehingga menurut uji konvergen mutlak, nanti si deret ini sifatnya adalah ya, deret ini nanti dia sifatnya adalah konvergen mutlak ya. Nah, mau nanti dia konvergen mutlak, konvergen bersyarat, dua-duanya tetap hitungannya adalah konvergen ya. Oke, nah sehingga di sini ya berarti di -1 itu pun dia masuk nanti dalam selang kekonvergenannya ya. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa menjawab himpunan kekonvergenannya adalah nah himpunan kekonvergenannya ya itu nanti adalah ya. Nah, ini -1 sama satunya kan tadi termasuk ya. Jadi ini burung petak ya -1 sampai 1. Oke ya, nah itulah nanti si himpunan kekonvergenannya ya. Nah, jadi yang panjang-panjang ini ya itu hanya untuk nunjukin bahwa nanti di perbatasan ini ya dia masuk gak dalam selang kekonvergenannya atau tidak ya. Nah, jadi kalau ditanyakan himpunan kekonvergenan ya kita mesti jawab dengan detail lengkap seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya cuma jari-jari kekonvergenan ya sampai sini saja sudah cukup ya. Kita udah dapat bahwa jari-jari kekonvergenannya itu sama dengan 1.
Nah, ini contoh lainnya kita bisa punya bentuk yang seperti ini ya. Sigma N1 sampai tak hingga dari 2x tambah 3 pangkat N per 4 pangkat N akar N. Nah, dalam hal ini ya, kita gunakan dulu si uji rasio mutlaknya ya. Nah, UN-nya di sini berarti itu adalah mutlak 2x plus 3 pangkat N per nanti ini 4 pangkat N kali nanti dengan akar N. Nah, sedangkan nanti UN plus 1 itu nanti jadinya adalah 2x plus 3 pangkat N plus 1 per nanti ini 4 N plus 1 kali akar N plus 1. Nah, sehingga nanti ini akan menjadi apa? Nah, ini kita boleh sederhanakan. Dia nanti jadi 2x tambah 3 pangkat N kali nanti dengan ini. Untuk mutlak 2x tambah 3 per nanti ini 4 pangkat N kali nanti dengan 4 kali nanti dengan akar N plus 1. Ya. Nah, berarti di sini kan kita mau mencari apa? UN plus 1 bagi nanti dengan si UN-nya ya. Nah, itu akan sama dengan ya UN plus satunya kan ini. Oke. Bagi UN itu berarti kan kita kali dengan kebalikannya ini. Yaitu kita kali nanti dengan 4 pangkat N per ini 2x tambah 3 pangkat N. Ya, nah jadinya ini bisa coret, coret, ini coret, ini coret ya. Nah, ini sisanya nanti adalah ini akar N-nya. Kelupaan. Ya, ini 2x tambah 3 per 4 ya. Kalikan nanti ini akar N per N tambah 1. Nah, sehingga nanti di sini rho-nya itu akan sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 bagi nanti dengan UN. Nah, ini adalah limit N menuju tak hingga dari ya UN plus 1 bagi UN kan ini ya. Nah, oke. Nah, ini 2x tambah 3 per 4-nya dia gak ada kaitan dengan N, jadi dia hanyalah konstanta. Kita boleh tarik keluar. Nah, ini limit ketemu akar, nanti dia boleh masuk ke dalam. Oke, nah ini jadinya tinggal apa? Ya, ini kan bentuk tak hingga per tak hingga, jadi kita boleh kali nanti dengan 1 N pangkat tertinggi per ini nanti 1 N pangkat tertinggi. Jadinya adalah ini 2x tambah 3 per 4, ini nanti akar dari limit N menuju tak hingga dari 1 per 1 tambah 1 per N ya. Nah, masukin tak hingga di sini dia jadi 0, maka nanti ini jadi 1 ya. Maka kita akan dapat ini adalah 2x plus 3 per 4 ya. Nah, baru tinggal kita lihat agar konvergen. Oke ya. Nah, maka si nilai rho-nya mesti lebih kecil daripada 1 ya. Nah, jadinya ini adalah 2x plus 3 ini akan kecil per 4 ya. Nah, ini akan kecil daripada 1. Oke ya. Nah, jadinya di sini kita bisa kalikan semua dengan 4 dapati 2x tambah 3 kecil daripada 4 ya. Nah, ini masih belum bisa kita sebut dia jadi kekonvergenan ya. Karena kan tadi jadi kekonvergenan itu dia mesti mutlak x kurang sesuatu kan. Nah, ini kita mesti bagikan semuanya dengan 2 dulu. Nah, ini bagi 2 kan dia jadi ini 3/2. Ini nanti jadinya 2 ya. Nah, ini jadi kalau udah dalam bentuk X min sesuatu seperti ini, nah ini baru kita sebut dia apa ya? Ini sebagai si jari-jari ke konvergenannya ya. Nah, jadi
kalau yang ditanya adalah jari-jari kekonvergenan, oke ya, maka di sini kita akan dapati R-nya itu sama dengan 2. Ya, nah, jadi sampai sini saja sudah cukup ya. Kalau yang ditanya itu jari-jari kekonvergenan. Nah, tapi kalau yang ditanya itu adalah himpunan kekonvergenan, maka ini mesti kita bongkar lagi menjadi ini min 2 X tambah 3/2, ini nanti sampai ke 2 ya. Nah, kurangi semua dengan 3/2, nanti jadinya apa? Min 2 kurang 3/2, nanti dia akan jadi min 7/2. Ini 2 kurang 3/2, nanti dia akan menjadi setengah. Ya, nah, maka selanjutnya kita akan cek di bagian perbatasannya ini. Ya, nah, jadi di setengah sama min 7/2 ini, apakah nanti dia konvergen atau tidak ya? Jadi kalau ditanya himpunan kekonvergenan, kita selalu mesti jawab secara lengkap ya. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati apa? Bahwa pertama-tama kita akan tinjau untuk nanti si X-nya sama dengan setengah. Nah, kalau X-nya ini sama dengan setengah ya, nah ini saya masukin setengah, di sini dia jadi apa? Setengah kali 2 kan 1, 1 tambah 3 kan 4 ya. 4 pangkat N bagi 4 pangkat N, itu jadi 1 ya. Jadi sisanya nanti tinggal sigma N1 sampai tak hingga dari 1/akar N ya. Yang ini merupakan apa? Nih tadi, ya, tidak saya tuliskan ya. Ya, dia nanti adalah deret P ya. Nah, dalam hal ini dia merupakan deret P dengan P-nya sama dengan berapa? P-nya adalah setengah ya, yang mana dia kecil sama dengan 1. Nah, maka menurut uji deret P ini nanti seperakar N ini dia sifatnya adalah divergen. Oke ya, nah nanti ini dia sifatnya adalah divergennya. Nah, sehingga ya di setengah ini dia tidak termasuk. Oke ya. Nah, kemudian ini kita akan ngecek lagi untuk X yang sama dengan -7/2 ya. Ya, berarti tadi kan kita udah tahu setengah nggak termasuk nih. Nah, kalau di -7/2, nah ini kita masukin dia jadi apa? -7/2 kali 2 kan min 7 tambah 3 itu 4, -4 ya. -4 bagi 4 jadi -1 ya. Nah, berarti kita akan dapati itu adalah, nah ini -1 pangkat N. Ya, nah jadinya kalau kita lihat di sini ya, ya kita nggak usah uji konvergen mutlak lagi. Karena kalau kita mutlakin kan nanti jadi seperti di atas dan hasilnya divergen kan. Nah, langsung saja kita masuk ke uji deret ganti tanda. Oke ya, nah ini kalau di uji deret ganti tanda kan kita mau nunjukin bahwa oke, kita mau tunjukin bahwa nanti AN-nya itu monoton turun kan? Ya, nah nunjukin AN monoton turun ya, kita gak cuma ya salah satu cara kan tadi bisa pakai turunan nih. Ya, nah cara lain kita juga bisa eh, pakai yang seperti ini ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa untuk N besar sama dengan 1 pasti nanti akan berlaku apa? Akar N tambah 1 ini akan besar daripada akar N. Nah, yang kita mau itu nanti adalah bentuk seper ya. Jadi kalau kita seper, nanti dia akan jadi seper N tambah 1. Ini akan kecil daripada 1/akar N ya. Nah, jadi kalau saya misalin si AN-nya itu nanti adalah 1/akar N ya. Nah, maka ini nanti adalah AN. Ini nanti adalah AN plus 1 ya. Nah, jadi kalau kita dapati AN-nya itu besar daripada AN plus 1 ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Ini membuktikan bahwa nanti si deret AN ini monoton turun. Ya, karena A yang N plus 1 dia akan selalu lebih kecil.
Oke ya, jadi AN-nya ini nanti adalah monoton turun. Nah, selanjutnya, jadi syarat pertama udah terpenuhi ya. Yang selanjutnya adalah limit N menuju tak hingga dari si AN-nya ya. Yaitu limit N menuju tak hingga dari AN-nya itu adalah 1/akar N ya. Nah, sehingga kita dapati ini 1 bagi tak hingga itu 0. Oke, nah sekarang kita bisa tulis karena ini AN monoton turun dan nanti ini limit N menuju tak hingga dari AN ini sama dengan 0, maka menurut uji deret ganti tanda, oke, menurut uji deret ganti tanda ya. Nah, nanti si deret ini sifatnya adalah, deret ini sifatnya nanti adalah konvergen ya, karena dia memenuhi si kedua persyaratannya itu. Nah, dengan demikian kita bisa eh, ya, dengan demikian ya. Nah, ini berarti di min 7/2 itu dia masuk dalam himpunan ke konvergenannya ya. Karena kita udah buktikan bahwa dia masuk ke konvergen ya. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan bahwa himpunan ke konvergenannya, oke ya. Nah, ini si himpunan ke konvergenannya itu berarti adalah dari -7/2-nya itu termasuk sampai nanti dia di 1/2 ya. Nah, tapi di setengahnya dia tidak termasuk ya. Karena tadi kita udah buktikan dia itu adalah di pergen. Nah, di sini kita masih bicara ya untuk yang apa ya, yang direct pangkat ya. Nah, ini dikatakan bahwa misalkan kita punya deret ya, N1 sampai tak hingga dari Cn X pangkat N itu konvergen di X sama dengan -4. Ya. Nah, kalau dia konvergen di X sama dengan -4, otomatis nanti di X sama dengan 4 dia juga akan ikut konvergen. Oke ya. Nah, jadi dia ya biasanya nanti dia akan dua sisi ya. Nah, kayak ini tadi ya. Jadi kita lihat nanti di sininya ya, karena dia bentuknya adalah X pangkat N. Ya, nah karena dia bentuknya X, X pangkat N ya. Jadi kalau kita perhatikan, biasa bentuk dari si selangkah konvergenannya itu pasti adalah apa? Ya, ini perpangkatannya ini kan dia sama dengan apa kalau kita lihat. Ini kan kalau kita gabungin, nanti dia akan menjadi 1/akar N, kalikan nanti ini dengan 2X tambah 3, ya. 2X tambah 3/4 pangkat N. Ya, nah ini kalau dia ini ya. Nah, dia kalau cuma X pangkat N saja ya nanti dia cuma di sini X pangkat N saja ya. Nah, ini karena dia bentuknya 2X tambah 3/4 pangkat N ya, pasti nanti ini yang 2X tambah 3/4 yang kecil daripada 1. Oke ya. Nah, sehingga nanti di sini ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini karena bentuknya kan dia cuma X pangkat N kan, pasti nanti dia eh, selangkah konvergenannya pasti bentuknya adalah mutlak X ya. Nah, ini akan kecil daripada apa ya? Nah, kalau dia di -4 dia konvergen, otomatis nanti dia di 4 juga pasti akan konvergen ya. Jadi dia dua sisi. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu bahwa dari ya, jadi kalau gambarkan garis bilangan, nah sekarang dari si X-nya -4 sampai nanti ya -4 sampai 4 ya. Nah, nanti ini dia. Nah, di sini itu dia konvergen ya. Nah, kemudian ini diketahui dia di 6 itu dia divergen. Nah, kalau di 6 itu dia divergen, artinya kan kita sudah bicara nanti di sini nih. Ini 6, ini nanti adalah -6-nya ya. Nah, jadinya ini ya.
Nah, daerah sini ya. Nah, ini kita udah tahu suffix ya. Nah, kalau di 6 dia divergen, pasti nanti di min 6 dia juga akan divergen. Oke ya. Nah, jadi ini untuk X yang lebih besar daripada 6 dan X yang lebih kecil daripada min 6, itu semuanya nanti akan divergen. Ya, nah ini daerah bolongannya bagaimana? Di antara 4 sampai 6 kan ini nggak jelas ya. Nah, jadi kalau yang di antara 4 sampai 6 ya kita nggak tahu apakah dia konvergen atau divergen. Ya, nah jadi untuk yang di daerah 4 sampai 6 itu ya nggak bisa ditentuin. Ya, karena emang tidak cukup informasi di sini ya. Nah, sehingga ya di sini kalau kita lihat yang pertama berarti ini saya masukin X-nya berapa ini? Kalau Cn doang kan berarti ini adalah Cn kali 1 pangkat N ya sebetulnya ya. Nah, kalau X-nya 1 kan masih masuk dalam daerah ini nih. Ya, nah sehingga nanti dia masih bersifat konvergen. Oke, ya. Nah, yang selanjutnya kalau kita masukin 8, 8 itu kan masuk ke daerah sini kan ya? Ya, masuk ke daerah sini berarti dia masuknya ke yang daerah divergen ya. Nah, jadi yang konvergen ini saya kasih tanda yang warna merah ya, yang warna coklat ini nanti yang daerah divergen ya. Nah, min 3 masuk dalam mana? Min 3 masih masuk dalam daerah yang sebelah sini kan ya? Nah, kan nanti dia konvergen. Oke, ya. Nah, kalau yang ini 5 5 itu kan dia di daerah yang nggak jelas ini, ya. Nah, berarti di 5 itu ya mungkin saja dia boleh konvergen, ya. Nah, dia juga boleh apa? Dia selain boleh konvergen, dia juga boleh divergen. Oke, ya. Nah, karena dia kan nggak jelas ya, dia konvergen bisa, divergen nanti juga bisa, ya. Nah, maka di daerah sini ya. Nah, ini kita akan sebut dia tidak dapat disimpulkan. Ya, karena emang kurang informasi ya yang dia tuh berdaerah tidak jelasnya.